Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk hari ini absen terlebih dahulu pada e-learning. Untuk pembelajaran kali ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu satu, menganalisis pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua, menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Ada yang tahu apa sih keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga ketika jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi pada intinya dari permintaan dan penawaran itu balance ataupun sama gitu ya. Jadi sama di sini biasanya produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya, di mana dari permintaan dan penawaran itu kita ibaratkan di dalamnya itu terdapat jual beli. Nah, jual beli itu ada pedagang dan ada pembeli. Nah, pedagang ini kita sebutkan sebagai produsen atau penjual, dan pembeli ini yaitu konsumen. Nah, di mana dalam jual beli tersebut produsen dan konsumen nantinya akan melakukan transaksi jual beli, di mana dalam jual beli tersebut ada harga yang ditawarkan dan ada harga yang diinginkan oleh konsumen tersebut, di mana harga tersebut contohnya kita ambil contoh sebagai mangga. Nah, mangga ini contohnya di pasaran kita ingin membeli mangga. Nah, si penjual ini menjual mangga 1 kilo dengan harga 10.000. Nah, konsumen ini ingin membeli mangga seharga 1 kilogram itu 8.000. Nah, pada saat itu terjadilah tawar menawar. Produsen penjual ingin mendapatkan harga 10.000 dan konsumen ingin mendapatkan harga 8.000. Jadi pada sifatnya produsen ini ingin mendapatkan laba kan yang tinggi, sedangkan konsumen ingin membeli harga yang murah gitu. Nah, pada saat itu terjadilah tawar menawar antara produsen dan konsumen, sehingga nantinya akan terjadi harga keseimbangan, harga yang seimbang yang disepakati antara produsen dan konsumen. Nah, maka dari itu terjadilah tawar menawar. Nah, ketika itu tawar menawar antara produsen dan konsumen, sepakatnya itu harga mangga itu 9.000. Nah, 9.000 itu disepakati dari penjual deal dan dari konsumen deal setuju, maka itu adalah keseimbangan pasar. Selanjutnya, rumus dari keseimbangan. Nah, dari keseimbangan ini ada rumusnya, cara untuk menghitung keseimbangan itu sendiri. Yang pertama, rumusnya yaitu PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. V itu harga ya, price harga, D itu demand, dan sama dengan VS itu price harga dan S itu supply ya. Demand itu permintaan dan supply itu penawaran. Ataupun rumusnya QD itu jumlah ya, jumlah yang diminta, demand, dan sama dengan QS ya, jumlah yang ditawarkan. Nah, maka diketahui fungsi, langsung saja ke contoh ya. Apabila diketahui PD sama dengan 10,
kurangi 2Q, dan fungsi penawarannya ya, yang tadi fungsi permintaannya PD sama dengan 10 kurangi 2Q, dan fungsi penawarannya itu PS sama dengan 2Q dikurangi 6 ya. Maka ditanyakan itu bagaimana harga keseimbangannya atau equilibriumnya, dan yang kedua buatkan kurva titik potongnya. Oke, kita jawab ya dari soal yang sudah diberikan. Nah, tadi kan rumusnya pas sebelumnya, bahwa rumus dari keseimbangan itu sendiri kita ambil PD sama dengan PS. Nah, maka kita masukkan yang tadi PD-nya berapa? PD sama dengan 10 dikurangi 2Q sama dengan PS-nya, masukkan 2Q kurangi 6. Lanjut. Nah, sekarang kita klasifikasikan dari yang sejenisnya ya. Nah, yang ini yang 2Q itu ke sebelah kanan kan, maka jadi min ya. Jadi yang ini dulu, min 2Q dikurangi 2Q sama dengan, nah yang 10 ini dipindahkan lagi ke sini, min 6 dikurangi 10. Maka hasilnya ini min ini jadi min, jadi tambah ya, jadi tambah min, maka min ditambah min, maka hasilnya min. Jadi 2 ditambah 2Q ditambah min 2Q jadi min 4Q, dan ini sama juga ya, ditambah tapi jadi min, maka min 6 ditambah min 10 sama dengan min 16. Maka nah kita pindahkan lagi ruas ini ke bawah jadi pembagi. Nah, jadi satuannya Q di sini, Q sama dengan min 16, lalu ini dipindahkan ke bawah dibagi min 4. Nah, maka hasilnya min dibagi min hasilnya positif, maka Q sama dengan 4. Nah, setelah itu substitusikan ke persamaan yang ke-1. Nah, persamaan yang ke-1 ini adalah PD, yaitu 10 kurangi 2Q. Nah, tadi sudah diketahui Q-nya itu sama dengan 4 ya. Maka kita masukkan Q4 ini ke sini. Nah, maka 10 dikurangi 2, Q-nya berapa? 4 dikali 4. Maka hasilnya 10, 2 dikali 4 sama dengan min 2 dikali 4 sama dengan min kali plus sama dengan min. Maka 2 kali 4 sama dengan min 8. Maka 10 kurangi 8, maka PD-nya ini ya, PD sama dengan, atau P sama dengan 2 ya. Jadi sudah diketahui Q-nya 4 dan P-nya itu 2. Maka keseimbangannya, equilibriumnya sama dengan Q, P. Ini Q-nya sudah ada dan P-nya sudah ada, ini 2, maka hasilnya itu adalah 4,2. Oke. Lanjut tentang permintaannya sekarang. PD ya sama dengan 10 dikurangi 2Q. Nah, langsung kita ke titik potongnya ya. Tadi permintaan disebutkan bahwa PD sama dengan 10 kurangi 2Q. Maka titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0 ya. Q-nya ini 0 ya. Maka kita masukkan rumusnya tadi, Q-nya titik potong sumbu P jika Q-nya 0. Nah, Q-nya 0, maka PD sama dengan 10 kurangi 2Q. Nah, Q-nya ini masukkan 0, min 2 dikali 0, maka hasilnya 0 ya. Maka yang tersisa ini adalah 10, maka P-nya itu adalah 10. Yang kedua, jika titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0, maka kita masukkan ke rumusnya PD
sama dengan 10 kurangi 2Q. Masukkan ke P nya sekarang, P nya di sini 0, maka 0 sama dengan 10 kurangi 2Q. Nah ini kan P nya 0, maka kita pindah ruaskan yang 2Q ini ke sini, ini di sini min ya, min, maka pindah ruaskan ke sebelah sini jadi plus, jadi 2Q. Nah sama dengan, dan 0 nya juga pindah ruaskan 10 ya. Nah maka hasilnya itu adalah 2Q sama dengan 10, maaf, 2Q sama dengan 10. Nah setelah itu kita seperti tadi sama ya, jadi 10Q sama dengan 10. Nah yang 2 ini, angka yang 2 di sini jadi pembagi, dibagi 2 ya, 10 per 2 dibagi 2, maka Q nya 10 dibagi 2 sama dengan Q nya itu adalah 5. Maka sumbunya di sini, titik potongnya itu Q, P, maka Q nya 5 dan P nya 10. Selanjutnya ke penawaran. Penawaran tadi disebutkan bahwa PS sama dengan 2Q dikurangi 6, sama ya, titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0, maka PS nya tadi Q nya 0 ya, dimasukkan, maka P sama dengan 2 kali 0 kurangi 6, maka 2 kali 0, 0, dan sisanya min 6, maka P sama dengan min 6. Selanjutnya, titik potong pada sumbu Q jika P sama dengan 0, maka tadi PS nya sama ya, 2Q kurangi 6. Nah ini kan P nya 0, berarti di sini P 0. 0 sama dengan 2Q kurangi 6. Maka ini pindah ruaskan, 2Q plus pindah ruaskan ke sini, maka jadi min 2Q. Nah min 6. Nah sama, maka hasilnya 2 kurangi, maaf, min 2Q sama dengan 6, min 6, maka seperti tadi Q ini min 6, ini min 2 dipindah ruaskan jadi pembagi, maka min 6 per min 2, maka hasilnya 3, dan titik potongnya Q, P sama dengan 3, min 6. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung tentang titik potongnya. Yang pertama dari titik potong permintaan. Nah, bahwa tadi sudah disebutkan permintaan, yaitu PD sama dengan 10 dikurangi 2Q. Maka titik potongnya, titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0. Nah Q nya itu 0 ya, maka PD sama dengan 10 dikurangi 2Q. Nah kita masukkan tadi bahwa Q sama dengan 0 ya, maka P sama dengan 10 dikurangi 2. Nah Q nya 0, masukkan Q nya 0, maka hasilnya 10 dikurangi 2 kali 0. 2 kali 0 berarti 0 ya, maka hasilnya P sama dengan 10. Selanjutnya titik potong pada sumbu Q jika Q sama dengan 0. Mohon maaf, titik potong pada sumbu Q jika P sama dengan 0, maka PD sama dengan 10 dikurangi 2Q, maka P nya tadi kan 0 ya, 0 sama dengan 10 dikurangi 2Q, maka yang 2Q ini pindah ruas ke sini, jadi ini kan min, maka pindah ruas jadi plus, 2Q
Q sama dengan 10. Nah, nolnya ini pindah ruas, asalnya plus jadi min, maka 2Q sama dengan 10 kurangi 0, maka hasilnya 2Q. 10 kurangi 0 hasilnya 10. Maka hasilnya Q sama dengan 10 dan 2, yang ini 2Q pindah ruas, jadi pembagi di bawah, maka nilainya tetap ya positif. Maka Q sama dengan 10 dibagi 2 atau per 2, maka hasilnya Q sama dengan 5. Maka titik potongnya Q, P. Q nya itu 5 dan P nya 10. Jadi titik potongnya yaitu 5,10. Selanjutnya titik potong pada penawaran. Diketahui bahwa PS sama dengan 2Q kurangi 6, maka titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, Q nya itu 0 dimasukkan ke Q nya, maka P sama dengan 2 kali 0 kurangi 6, maka 2 kali 0, 0, maka sisanya min 6. P sama dengan min 6. Jika titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0, maka dimasukkan P nya 0, PS sama dengan 2Q kurangi 6. P tadi P nya 0 sama dengan 2Q kurangi 6, maka pindah ruas yang 2Q plus jadi min 2Q sama dengan min 6, 0 nya pindah ruas dikurangi 0, maka hasilnya min 2Q sama dengan min 6. Dan seperti biasa jadi pembagi, maka Q sama dengan min 6, ini min 2 jadi pembagi per min 2, maka hasilnya min dibagi min plus min 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Maka titik potongnya Q, P, Q nya 3 dan P nya itu sama dengan min 6. Selanjutnya kita ke kurva keseimbangan. Nah, yang tadi sudah dari perhitungan yang sudah kita hitung dari titik potongnya. Nah, kita ke kurva keseimbangan. Oke, kita buat kurva keseimbangannya. Nah, garis yang ke atas yaitu P atau price, harga. Ya, kita buat angkanya 1 sampai 10 dan garis ke pinggir yaitu garis Q atau kuantitas, jumlah ya, jumlah yang dimintanya ataupun yang ditawarkannya. Nah, ini kita buat angka. Kalau yang ke bawah itu min ya, dan yang ke kanan itu adalah plus. Oke, kita langsung saja ke titik potong. Nah, titik potong itu tadi 0 ya. Titik potongnya itu 0,10, berarti di sini ya 0,10, dan titik potongnya 5,0. Ini adalah titik potong permintaan ya, yang tadi. Ingat-ingat, titik potong permintaan 5,0 dan 0,10. Maka setelah itu kita garis dari titik potong tersebut, maka ini dinamakan permintaan ya, ini garis permintaan. Selanjutnya kita ke titik potong penawaran. Nah, titik potong penawaran itu yang pertama itu ada 0,6, 0,-6, mohon maaf. Nah, kita di sini titik potongnya, dan satunya lagi 3,0, berarti di sini ya di sini 3,0. Maka keseimbangan, titik keseimbangannya, equilibriumnya itu di sini titik temunya. Ini permintaan dan ini garis penawaran. Nah, equilibriumnya itu di sini. Maka tadi sudah dihitung bahwa equilibriumnya itu 4,2. Nah, ya ini garis equilibrium keseimbangannya. Jadi sekali lagi, ini garis permintaan dan ini garis penawaran dan ini titik equilibrium atau keseimbangan ya. Selanjutnya yaitu tentang
Pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga keseimbangan. Sebelumnya sudah disinggung bahwa pajak itu merupakan yang dikeluarkan oleh produsen ya. Biasanya ketika produsen membuat sebuah produk, maka produk itu menanggung pajak yang harus diberikan ke pemerintah. Sedangkan subsidi itu dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan kayak seperti bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak tersebut ada sebagian subsidi dari pemerintah sehingga harga yang dikeluarkan kepada konsumennya itu agak lebih murah karena adanya subsidi dari pemerintah. Nah, di sini kita akan melihat rumusnya ya, pajak ya. Pajak yaitu membuat harga menjadi naik ya. Ketika pajaknya semakin besar terhadap suatu produk, maka harganya pun akan menjadi naik. Contohnya seperti mobil ya, mobil dikenakan pajak kepada pemerintah itu sangat besar. Contohnya mobil yang mewah dan pajaknya itu pasti besar yang harus dikeluarkan oleh produsen ke pemerintah, sehingga total harga yang dijual ke konsumen itu maka harganya akan menjadi naik karena pajaknya pun tinggi. Selanjutnya subsidi. Nah, subsidi ini kan diberikan oleh pemerintah ya. Diberikan oleh pemerintah, maka akibatnya membuat harga menjadi turun karena adanya suatu sumbangan gitu, sumbangan sumbangan dana gitu yang bisa membuat produk tersebut yang dijualnya menjadi murah. Contohnya tadi sudah disebutkan bahan bakar minyak. Ketika dibeli dari luar negeri oleh pemerintah, nah oleh pemerintah itu dikasih subsidi, diberikan subsidi sehingga harga bahan bakar minyak BBM yang dijual ke konsumen itu lebih murah ataupun harganya akan turun. Selanjutnya penerimaan pemerintah atau total government. Terus ada penerimaan konsumen ya. Kalau penerimaan pemerintah itu penerimaan yang dimiliki ataupun yang didapatkan oleh pemerintah, sedangkan penerimaan konsumen itu penerimaan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Sedangkan penerimaan produsen itu penerimaan yang didapatkan oleh produsen ya. Nah, kalau penerimaan pemerintah itu biasanya ya dari pajak ya, pemerintah akan mendapatkan pajak. Sedangkan penerimaan konsumen itu ketika harganya murah dan dari suatu barang yang disubsidi yang didapatkan konsumen pun akan senang gitu ya, harganya akan lebih murah. Dan ketika penerimaan produsen itu kayak harganya gitu, harga yang didapatkan ketika mendapatkan subsidi. Nah, di sini ada rumus QET ya, sama dengan barang yang diminta atau yang ditawarkan pada harga keseimbangan titik pajak ya. Q itu yaitu penawaran ya, barang yang ditawarkan, sedangkan E itu equilibrium keseimbangan dan T itu pajak ya. Ingat, Q adalah penawaran dan E itu keseimbangan, equilibrium, dan T itu pajak. Sedangkan QES, maka barang yang diminta atau yang ditawarkan pada harga keseimbangan titik subsidi ya. Q itu adalah penawaran yang ditawarkan ya. Terus E itu equilibrium dan S itu adalah subsidi. Nah, di sini ada rumusnya tadi, rumus dari pajak. Dari pajak rumusnya itu PS ditambah T atau QS dikurangi T, di mana PS itu price ya, price harga subsidi, VS ditambah T itu pajak, dan QS adalah Q itu jumlah ya, jumlah yang ditawarkan ketika subsidi dikurangi pajak
Selanjutnya, rumus dari subsidi PS dikurangi S ya, atau QS ditambah S. Selanjutnya, untuk penerimaan pemerintah atau total government TGT ya, maka rumusnya itu QET dikali T ya. QET yaitu total yang didapatkan dikali pajak ya. QET dikali T. Nah, ini T ini adalah total, yaitu government, dan yang didapatkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu total yang didapatkan oleh konsumen, yaitu TK ya, total konsumen. Maka rumusnya itu sama dengan delta P kali QET, delta P kali QET. Selanjutnya yaitu tentang penerimaan produsen. Penerimaan produsen rumusnya itu TP total produsen sama dengan TG total government dikurangi TK total konsumen. Yang ini total government dikurangi TK total konsumen.